Amin Nurbais. Namun sebelumnya kita akan memanggil, alhamdulillah kita kehadiran guru kita, Ya. Buya Elfi Syam Hafizahullah Ta'ala. Beliau langsung dari Kota Padang, Ya. dan insya Allah Ta'ala akan memberikan informasi terupdate, Update-nya ya seperti apa ya. terupdate kondisi di sana, insya Allah Ta'ala. Namun sebelumnya kita akan berinformasikan dulu tentang Ya. ini, Kang. Ada update donasi ya per hari Ya. ini sekarang alhamdulillah sudah mencapai 424.525.648. Ya, mungkin ini salah satunya adalah bagian dari jariah teman-teman yang memberikan donasi QRIS yang telah disebarkan oleh Ras Rabani ini. Ya. Dan mudah-mudahan menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang di sana, insyaallah taala. Dan di sini ada share salah satu program dari Ras Rabani, Sedekah, Health dan Reuse. Seperti biasa kami informasikan, ini adalah pre-love Ya. bagi saudara-saudara yang teman-teman yang mempunyai pre-love, barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi, Namun yang masih bagus ya kondisinya. bagus yang bisa bermanfaat, atau di sini tenan-tenan yang mempunyai dead stock Ya. yang ingin disumbangkan ke Sumatera, insya Allah ini bermanfaat sekali karena di sana kita ketahui banyak barang-barang yang hilang. Pakaian akan sangat dibutuhkan di sana. Sangat, Insya Allah. apalagi buat yang bayi-bayi, Ya. anak-anak, ikan selimut-selimut. Baik, langsung saja Fadil Buya, kami persilakan. Afwan Buya, tangganya sebelah sini. Ngerjain emang kami ini, muter jadi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, insyaallah. Mana saya di- Fadil Ustaz, Afwan Ustaz, ada iya. Baik, kita ketahui Ustaz Elfi Syam Hafizahullah, beliau dari Padang dan mungkin melihat langsung kondisi di sana. Ustaz mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Ustaz, momen-momen detik-detik terjadinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita hormati Ustaz Amin Nurbait, Masya Allah, izin memakai waktunya. Kawan-kawan semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah subhanallah ya. Takdir Allah, saya berada di tengah-tengah Anda semua. Allahu Akbar. Sama sekali saya tidak tahu dengan acara ini. Iya. Tapi alhamdulillah ini adalah sebuah kebaikan takdir Allah yang sudah Allah skenario sejak dahulu. Kejadian kalau kita lihat, hujan itu mulai di tanggal 21 itu sudah mulai hujan. Ya, sudah mulai hujan di Kota Padang. Tapi ada berhentinya, pagi hujan, kemudian berhenti, kemudian malam hujan. Itu hari Jumat sudah mulai, kalau nggak salah tanggal 21 atau tanggal 20. Kemudian hari Sabtu, Minggu, kebetulan kami ada kegiatan ke Riau. Kemudian pulang pada malam Minggu malam di Payakumbuh itu tidak ada hujan. Payakumbuh tidak ada. Payakumbuh nggak ada hujan. Tapi di Bukit Tinggi, Padang Panjang, Kota Padang itu udah hujan. Kita lihat pada hari pagi Selasa itu mobil sudah mulai banyak di tepi jalan. Yang mereka tinggal di perumahan, yang itu sudah mulai agak tenggelam ya. Dan itu karena hujan. Oh, oke. Jadi ada air yang tidak mengalir gitu ya. Lalu subhanallah, detik-detik yang luar biasa itu adalah pagi Kamis. Pagi Kamis itu tanggal berapa ya? Tanggal 26, tanggal 25, berapa? Detik-detik itu mulai sebelum subuh. Ya, ada di beberapa tempat mulai banjir dan itu sangat cepat sekali. Jadi kalau kita lihat, air tadi sudah menumpuk ditahan oleh kayu-kayu yang ada di hutan. Jadi Kota Padang itu dilingkari oleh pegunungan. Jadi
kayu-kayu ini air ini ditahan oleh Oke. oleh kayu-kayu. Nah, karena sudah banyak menumpuk, mulai Ikut terdorong. terdorong lah semuanya gitu loh. Itu hari Kamis sudah ada beberapa tempat ya. Pada hari Kamis tanggal 27 itulah kami mulai baru bergerak. Kita putuskan bahwasanya kita bikin posko bergerak pada pagi itu. Ada salah seorang dari ikhwan kita pada hari Selasa, saya tanya sama dia, gimana rumah? Aman Ustaz, nggak apa-apa. Pagi Kamisnya mau nelpon pagi-pagi, Ustaz tolong bantu kami tim Darul Imam Peduli kalau bisa. Wih, ini ada apa? Banjir, rumah kami tergenang. Luar biasa. Pergi kami ke sana, itu hujan terus saja hujan. Di lokasi dekat dari Islamic Center kita juga sudah mulai air meluap dari sungai. Mulai ada jembatan yang patah ya pada hari Kamis. Subhanallah, memang hari itu hujan terus. Dan puncaknya adalah mungkin jam 1 atau jam 2 dini hari Jumat. Itu hampir yang kita prediksi tadi sungainya tidak meluap, semua meluap. Plus kayu juga. Oh iya, Oh. sama kayu semua. Jadi setelah kejadian itu pantai itu penuh dengan kayu. Allahu Akbar. Ya, dibuang oleh sungai ke pantai ya, ke muara, nanti banyak sekali kayu. Nah, apa yang kami lakukan pada saat itu, segera kita melakukan, pertama kita membentuk dapur umum. Kita lakukanlah buat dapur umum, kemudian kita membagikan sarapan pagi, makan siang, makan malam. Cabai yang tadinya memang sudah mahal, hari Kamis pagi itu masih kita dapatkan harganya 70-80 ribu per kilo. Jumatnya 180 per kilo. Karena langka ya. Langka sekali. Kenapa? Jalan Padang arah ke Lembahanai ke Padang Panjang itu terputus. Memang nggak bisa tidak bisa dilewati. Hatta sama orang motor pun nggak bisa melewati karena putus betul. Kemudian ada juga tanah longsor di Gerapura Kota Panjang. Kemudian di Setinjau Lawi yang arah ke Solo juga ada longsor. Tapi kalau longsor biasanya cepat dibersihkan ya dengan dozer dan eskavator. Kemudian di Malala itu jalan alternatif dari Pariaman ke Bukit Tinggi itu juga putus. Kemudian di Maninjau, kalau misalkan ambil lagi jalan yang lain gitu ya, dari Danau Maninjau arah ke Bukit Tinggi juga ada longsor. Jadi Kota Padang itu terkepung, terputus aksesnya. Nah, lalu kita lakukan yang tadi, selalu yang kita support itu adalah makanan ini karena memang ini dibutuhkan. Nah, kemudian air bersih, ya air bersih dan alhamdulillah kita dapatkan support dari air mineral Asil, ya Asil, masya Allah datang dan ini yang kita bagi-bagi. Kemudian air bersih kita cari truk, kemudian kita masukkan tendon-tendon di atas, kemudian kita bagikan ke dibutuhkan karena PDAM mati semua, ya. Nah sekarang yang sudah kita lakukan sekarang ini adalah kita mau nyewa eskavator kecil yang ukuran 50. Kemudian dump truck, kita mulai membersihkan membersihkan tumpukan tanah-tanah yang ada di jalan. Oke. Sementara sebelumnya air yang sudah surut itu kita memberdayakan pegawai kita Darul Iman. Alhamdulillah pegawai kita ada 460 orang, jadi ada yang terkena juga yang sibuk dengan keluarganya ya. Jadi yang bisa hari Minggu itu sudah kita suruh mereka masuk semua, kita berbagi. Yang laki-laki
kita kumpulkan dan kita bagi kelompok untuk membersihkan rumah-rumah yang sudah mulai surut airnya, untuk membersihkan rumah-rumah. Adapun kaum ustadzah itu di dapur, kemudian mempacking bantuan-bantuan, ya. Jadi betul-betul kita berdayakan tenaga yang ada. Masya Allah, luar biasa. Satu tim itu ada yang membersihkan rumah 3 dalam satu hari sampai maghrib, ya, tim-timnya, Masya Allah. Nah, hari ini juga masih kita membersihkan rumah, ada yang tersisa. Tadi eskavator, kemudian air, kita bagikan air bersih ini. Alhamdulillah kita dapat sumber yang baik. Kemudian kita bagikan, karena PDAM masih belum semuanya aktif. Kemudian dapur umum masih tetap. Kemudian kita membagikan sembako. Ya, alhamdulillah kita akan membentuk daerah binaan insya Allah ke depan. Jadi jilbab kita bagikan, kemudian sembako kita bagikan, dan sebelumnya tentu kita berikan wejanan tausiah sedikit gitu. Alhamdulillah. Itu yang dipentingkan ya, Ustaz. Itu dipentingkan. Ya, untuk memberikan apa ya, semangat di batinnya ya, Ustaz. Ya, menerima bangkit lagi, kondisi. ya. Dan Betul sekali, betul. Ustaz, ketika itu terjadi banjir dan juga plus kayu itu, sebenarnya udah sampai berapa meter, Ustaz? Ada beberapa tempat itu ya alhamdulillah tidak terlalu tinggi ya. Oke. Tidak terlalu tinggi. Mungkin ada yang 1 meter. Oh, oke. Cuma kemudian dia sudah surut. Ada yang kita lihat itu beberapa tempat rumah hanyut. Rumah hanyut. Ada satu lokasi ada 30 rumah hanyut. Yang satu lagi ada 17. Kalau kita lihat itu adalah mereka membangun perumahan itu di dahulunya bekas sungai. Jadi sudah merendam, kemudian sudah kayak pulau gitu ya. Nah, mereka bangun di sana. Nah, sekarang ketika ada air besar, dia minta alurnya kembali gitu loh. Oh, subhanallah. Dan ada lokasi itu memang airnya sampai ke atap rumah. karena memang tempatnya rendah gitu loh. Oke. Nah, ada beberapa tempat masih belum bisa kita lakukan evakuasi dengan artinya membersihkan. Ada rumah guru kita juga yang kebawa oleh air. Kemudian ada beberapa musola yang juga kebawa oleh air. Untuk korban jiwa gimana, Ustaz? Korban jiwa itu kurang lebih di Kota Padang tidak terlalu banyak, mungkin 10 atau lebih sedikit. Aceh yang banyak, Ustaz? Aceh yang banyak. Di Pelambayan yang ada di Agam itu longsor dan menimpa 3 desa, kurang lebih dari 100 jenazah, tapi masih dalam pencarian sekarang. Tadi kita minta informasi pagi tadi, masih ada pencarian. Dan di Aceh kita punya kawan-kawan di Lok Semawe. Saya hubungan mereka di kota Lok Semawe tidak terlalu berdampak, tapi di sekitarnya yaitu Aceh Utara. Lalu saya hubungi mereka, ayo kita bentuk posko. Akhirnya mereka rapat, kita berikan motivasi, dan alhamdulillah sudah berjalan sekarang ini. Alhamdulillah. Nah, ini kesempatan kita. Saya bilang ini kesempatan kita untuk berdakwah. Tapi sekarang keadaan di sana gimana? Apakah hujannya masih terus atau sudah mulai berhenti? Apakah Subhanallah, kalau yang di Kota Padang itu bisa dikatakan hari Sabtu itu sudah berhenti hujan. Masya Allah. Sudah berhenti hujan, sudah mulai matahari dan seterusnya ya. Nah, yang harus kita lakukan itu ada pembersihan rumah. Karena kalau seandainya sempat kering, itu susah untuk membersihkan. Oh, jadi tanah juga Tanahnya, keras. dan ada tanah itu di depan rumah ada 0,5 meter. Nah, jadi ini yang perlu kita bersihkan dan memang butuh tenaga. Nah, sementara sekarang ini aktivitas sudah mulai lagi, sekolah sudah mulai lagi kembali, dan insya Allah kegiatan-kegiatan kita selalu kita lanjutkan, terutama adalah pembinaan. Pembagian sembako masih belum kita cor-coran, karena kemarin itu kalau yang di Agam setelah Pak Wapres datang itu bantuan cukup besar. Nah, yang paling dibutuhkan itu adalah
pencerahan-pencerahan ya, menghilang Iya. trauma. Jiwa. Ini yang kalau kita lihat ini itu kayu semua tuh. Subhanallah. Ya. Allah. Ini di Solo nih, ini yang tadi. Allahu Akbar. Jadi untuk kegiatan kita juga di samping Les Rabbani ya, bisa lihat juga silakan di YouTube-nya Surau TV, Surau TV official bisa, atau IG-nya Surau TV juga bisa. Kami setiap hari mengupdate kegiatan kita. Nah ini semuanya kayu. Kayu tadi ya. Semua kayu. Allahu Akbar. Baik, Ustaz, berarti yang selain kita memberikan donasi berupa ya bantuan-bantuan makanan dan juga pakaian, dan yang terpenting juga memberikan Buat ceramah juga. ya, Iya. memberikan semangat dan juga memberikan ilmu ya Ustaz ya. Ya, yang pertama tentu kita mengajak kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari bencana ini. Oh ya. Diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bil khair wasyarri fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Mereka yang sedang ditimpa sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya, untuk menghapus dosa-dosanya, kemudian mengangkat derajat mereka. Tapi kita orang yang dijauhkan dari musibah juga sedang diuji kepedulian kita. Ya, diuji keimanan kita. Di mana Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, maka oleh karena itu adanya seperti Les Rabbani atau Peduli Muslim dan yang lainnya ya, termasuk kita di dari Iman Peduli ya. Mari kita sokong bersama-sama. Ya. Dan perjalanan kita dalam masalah ini masih panjang. Maaf, yang bergerak sekarang di daerah-daerah itu semuanya bisa dikatakan NGO Muslim. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Yang di sebelah kayaknya belum nampak. Oh iya. Khawatir nanti biasanya adalah ketika kita sudah lelah, letih, biaya kita sudah habis, mereka datang. Nawarin mau bikin rumah atau gimana, kayak gitu kan. Iya. Dan alhamdulillah untuk masalah rumah, perumahan rumah sementara atau rumah tetap, itu adalah pemerintah yang akan bertanggung jawab dalam hal ini. Tapi kita ambil dari sisi yang lain. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Padang, saya rasa itu sudah tepat. Alhamdulillah. Yaitu membersihkan lahan-lahan yang terkena tadi, dan dengan memakai alat-alat, dan disitulah biaya-biaya yang kita keluarkan untuk menyewa truk, menyewa dozer, menyewa itu semua. Baik, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz Alfi Syam yang telah memberikan informasi terkini kondisi dari Padang. Dan alhamdulillah Ustaz, takdir Allah menakdirkan Ustaz ada di sini. Yang Ustaz tidak pernah tahu ada ini acara apa. Wallahi betul. Saya tidak tahu dengan acara ini, dan kebetulan saya datang ke Jakarta ini Rabu karena mengikuti daurah. Karena ikut daurah dari atasnya. Informasi dari Aceh. Saya tanya tadi salah seorang dari jamaah kita di Takengon. Takengon itu adalah Aceh Tengah, yang mana di sana ada danau. Di bagian danau, tepi danau itu banyak juga yang longsor, jadi banyak korban. Namun akses ke Takengon itu putus, ya, sehingga yang terjadi mereka kelaparan. Mau membagi bantuan, sebagian dari pihak pemerintah menahan-nahan. Kenapa Ustaz? Enggak tahu, katanya nanti dulu dan yang lainnya. Akhirnya penjarahan yang terjadi. Toko-toko dijarah. Iya. Dan itu yang terjadi di Takengon, karena memang akses tidak bisa ditempuh. Kenapa ditahan Ustaz? Apa karena butuh face dulu, Nggak tahu, kita mungkin mereka khawatir kalau seandainya tidak teratur lah,
Oh, Ini susah juga di kan? sananya. Atau butuh orang yang buat manggul beras gitu satu-satu. Nah, kemudian di juga ada di Aceh PD Jaya, kemudian Aceh Barat ya, kemudian Aceh Utara, apa namanya lagi di Aceh Tamiang, kemudian Langsa, Aceh Utara ini sudah ada kawan-kawan kita, tapi memang mereka sangat memerlukan. Ada daerah-daerah yang memang belum terjamah. Hal-hal yang dibutuhkan sekarang, yaitu pertama adalah air bersih. Iya. Misalkan membuat air bersih mungkin sumur dengan pipanya mungkin 1 batang atau 2 batang gitu ya. Nanti disedot dengan mesin, ini sangat diperlukan sekali. Kemudian sembako di daerah, kalau di Aceh sembako itu masih perlu dan memang perlu didatangkan, terutama misalkan di Aceh Tamiang dan Langsa, karena kota itu menjadi kota mati. Karena di sana itu semuanya terendam dahulunya ya, sekarang sudah kering ya. Nggak tahu kita apakah masih beras yang ada di toko masih layak dimakan atau tidak kan gitu kan. Nah, kemudian kalau bisa adalah makanan yang sudah jadi. Jadi kemarin ini ada usulan bagaimana kalau misalkan dari Padang rendang gitu. Jadi sudah siap langsung makan. Dan kalau telur, kalau bisa telur asin. Jadi jangan telur yang mentah, nanti telur mentah. Gimana? Pak cari masak lagi. Masaknya Nah, Kalau dikasih rendang nanti tiba-tiba mules-mules gimana sih? oh nggak apa-apa, asalkan jangan pedas saja. Baik Ustaz, Masya Allah, terima kasih Ustaz. Mungkin karena waktu juga, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga diberikan kemudahan. Ustaz langsung balik ke Bandung? Insya Allah besok. Nah, semoga Allah mudahkan Ustaz. Alhamdulillah, semoga menjadi kemudahan untuk semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua, diberikan kesabaran kepada yang telah ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepada kita semua untuk kepedulian kita kepada mereka. Allah Subhanahu mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang engkau infakkan, berapapun, sekecil apapun dan sebesar apapun, maka dialah yang akan mengganti, dan dia pemberi sebaik-baik pemberi rezeki. Mudah-mudahan kita tunggu kebersamaan kita, sehingga perjuangan kita bersama semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin. Jazakumullah khair. Juga saya ini sangat luar biasa, terima kasih juga kepada semua panitia untuk telah memberikan waktu kepada saya, dan mohon maaf kepada Ustaz Ami ya, waktunya kita ambil. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesaat lagi kita akan membersamai Ustadz Amin Nurbaits di stage ini. Benar, karena di sini kita jangan sampai kita di sini euforia belanja sana sini untuk kebutuhan, dan itu insya Allah fine. Tapi jangan lupa berikan juga kebahagiaan saudara-saudara kita di Sumatera ya. Karena jangan meremehkan tadi seperti dibilang Ustadz, mau sekecil apapun yang penting kita bagian ya. Kita nggak ngomongin sebesar apapun, kita ngomongin yang sekecil apapun. Pasti bermanfaat karena bertumpuk ya. Insya Allah. Oke, bila melihat di situ ada QRIS di depan kopi yang gratis ini, jangan manfaatkan kopi gratisnya juga. Jadikan sekecil apapun menjadi pahala jariah yang sangat bermanfaat buat kita, bukan buat orang-orang yang di Sumatera. Baik, silakan di situ ada Las Robani booth-nya, silakan yang ingin bertanya-tanya atau ingin yang hadir juga. Baik, Ustadz Amin Nurbaits, kami persilakan. Silakan Ustadz. Mungkin teman-teman sudah melihat poster kita tentang Waalaikumsalam warahmatullahi. Di poster kita pembahasan kita awalnya pembahasan yang gimana Ustaz? Pembahasannya yang cukup lagi tren saat ini. Lagi tren saat ini. Yang kadang-kadang membuat banyak terjadi mental health juga. Oh, tadi pagi kita ngobrol. Iya, karena tiba-tiba anjlok dan ini segala macam. Tapi baiknya mungkin kita switch tema kita dengan kondisi sekarang yang lebih
lagi relevan sekarang ini. Betul, apalagi juga tadi dengan hadirnya Ustaz Ya. Elvi Syam yang menyampaikan tentang kondisi di lapangan Padang pada saat ini dan di Aceh seperti apa, dan juga hadirnya Las Rabbani 3 hari ini untuk memberikan sebenarnya lahan rizki kita ya, rizki amal kita Untuk untuk bertahun. Baik Ustaz, mungkin tema yang tadinya kripto kita jadi apa Ustaz? Sedekah kripto. Sedekah kripto. Sedekah kripto. Bisa Ustaz? Ya. Halal. Langsung halal. Kan sudah berubah wujud jadi uang, jadi disedekahkan. Udah ditarik jadi uang. Kriptonya dilepas saja. Oke. Kriptonya dilepas. Karena kenapa? Emang kripto kenapa Ustaz? Masih oke. Nanti jadi bahas masalah kripto nih. Enggak. Baik, seperti tadi juga disampaikan kita bersyukur ya. Ya. Relasi antara syukur dan bersabar. Ya. Ya kan? Di sana mungkin juga ada harus menimbulkan rasa syukurnya juga karena ya bagaimanapun kondisi yang dihantam banjirnya itu kita tetap harus menghadirkan rasa syukur dan sabar. Ustaz. Benar Ustaz? Betul, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama, kita layak bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, lingkungan kita dalam kondisi nyaman, aman, walaupun beberapa kali Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan. Mudah-mudahan tidak menjadi hujan yang mendatangkan bencana, tapi hujan yang memberikan kebaikan. Maka selalu iringi dengan doa dalam setiap situasi fenomena alam yang kita saksikan, baik hujan maupun angin maupun yang lainnya. Nabi SAW ketika turun hujan, beliau mengucapkan satu kata, rahmah. Ini adalah hujan rahmat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Dan terkadang beliau membaca Allahumma sayyiban tayyibah, ya Allah jadikanlah sebagai hujan yang baik. Selanjutnya, kita meyakini bahwa keberadaan bencana itu salah satu di antara sebabnya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, ketika kita mengajak orang untuk taat kepada Allah, kita berusaha untuk taat kepada Allah, berarti hakikatnya kita sedang menjaga kelestarian lingkungan. Makanya saya setuju dengan konsep Wahabi lingkungan itu. Kalau dimaknai sebagai upaya untuk mengajak masyarakat komitmen dengan agama, komitmen dengan aturan, komitmen dengan menjaga Al-Quran dan Sunnah, itu benar. Karena Allah tegaskan dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan yang jelas di daratan dan di lautan disebabkan karena maksiat yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Sehingga karena sebab maksiat itulah Allah Subhanahu wa taala datangkan bencana. Dan ini sebagai upaya untuk menjaga batin agar jangan sampai muncul suudzon kepada Allah terkait situasi bencana yang kita alami. Kemudian yang kedua, di posisi saudara kita yang terkena bencana, mereka sedang diberi oleh Allah peluang untuk mendapatkan ampunan dan pahala. Ampunan bagi mereka yang berbuat dosa, kafarah bagi mereka yang berbuat salah, dan peningkatan pahala bagi mereka yang taat kepadanya. Sementara kita tidak memiliki situasi itu. Jadi jangan sampai ada perasaan, wah itu gara-gara sana banyak maksiat nih. Kalaupun misalnya di sana ada maksiat, Allah telah menghapuskan maksiat itu dengan adanya bencana. Sementara maksiat di tempat kamu sekarang masih bertahan. Dan tidak ada posisi di mana dosanya diampuni oleh Allah. Tidak ada jaminan. Makanya kita tidak mengatakan kalau diri kita lebih baik daripada mereka. Bisa jadi saat ini mereka lebih baik daripada kita dari sisi kualitas imannya, kualitas ketakwaannya bagi mereka yang sanggup bersabar. Kemudian kita meyakini semua bencana ini pasti punya hikmah. Dan tadi Buya Elvi Syam sudah menyampaikan bahwa bagi mereka yang sedang diuji oleh Allah, hikmah keberadaan bencana adalah akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, membuat mereka jadi semakin tinggi di sisi Allah. Bagi mereka yang taat dan bagi mereka yang sabar, itu akan menghapus dosanya. Sementara kita yang sedang dalam kondisi aman, diuji oleh Allah sejauh mana kepeduliannya terhadap sesama mukmin.
Sehingga nanti akan diketahui ini orang punya peran, punya kepedulian terhadap sesama saudaranya. Karena dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW menyebutkan, "Matsalul mu'min," perumpamaan seorang mukmin kal jasadil wahid, seperti satu badan. Idza ishtaka minhu udwun, apabila ada salah satu anggota badan yang sakit, maka badan yang lain ikut sakit. Walaupun yang sakit kakinya tapi kepala ikut pusing, yang sakit tangannya tapi badan yang lain ikut pusing. Demikianlah perumpamaan persaudaraan seorang mukmin. Sehingga kalau kita orang yang beriman dan teman-teman kita, saudara kita yang sekarang sedang dilanda bencana juga orang yang beriman, sekarang kita diuji nih sejauh mana kekuatan imanmu dalam membangun persaudaraan dengan di sana. Walhamdulillah, respon teman-teman yang sudah belajar Al-Quran dan Sunnah dengan baik, mereka bisa lebih gercep ya, gerak cepat. Dan Peduli Muslim sudah sampai di sana, kemudian Lazar Ubani juga sudah sampai di sana, ada juga markas gabungan Sunnah juga sudah sampai di sana, dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan warga sekitar dan pemerintah agar tetap bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang terkena bencana. Itu saja sebagai pengantar. Ustadz, ya, kita tahu dari mana, maksudnya apakah ini azab atau memang penghapus dosa, atau memang ini azab? Bagaimana, Ustaz? Bencana bentuknya seperti itu. Tapi dilihat dari siapa yang mengalaminya, barulah kita bisa bagi antara ini berfungsi sebagai ujian ataukah ini berfungsi sebagai azab. Bagi mereka yang dia berbuat jahat, orang yang bermaksiat, maka keberadaan bencana ini akan menjadi azab bagi mereka, hukuman. Dan dengan hukuman itu, jika dia mukmin, dosanya akan dikurangi oleh Allah. Dan bagi orang yang taat, bencana ini adalah ujian. Sebagaimana Allah menguji, memberikan bala kepada para nabi dan orang-orang soleh masa silam. Dan dalam sejarah manusia akan selalu ada bencana. Di posisi ini, bencana itu akan membuat mereka semakin dekat dengan Allah. Dengan kesabarannya, maka pahala mereka akan semakin bertambah. Menarik ketika antum sampaikan dengan kesabarannya, Ustaz. Seperti orang sakit, dia penggugur dosa, misalkan penggugur dosa karena dia sabar menerima sakitnya. Apakah ketika kena musibah tersebut semata-mata langsung digugurkan dosa-dosanya dan menjadi pahala? Apa dia harus bersabar menerima itu baru dia digugurkan dosanya dan menjadi pahala? Atau ketika dia tidak menerima kondisi ini, itu akan menambahkan penderitaannya? Kalau menerima bencana dialami oleh semuanya, bahkan binatang pun menerima bencana. Ada binatang yang jadi korban, sebagaimana mungkin yang sudah diberitakan. Gajah itu ya. Termasuk non muslim juga jadi korban. Apa yang membedakan antara mereka dengan muslim yang baik? Tentu saja adalah amalan di balik itu. Sehingga kapan seorang muslim bisa mendapatkan pahala? Bukan semata dia dapat bencana, bukan semata dia sakit, tapi ketika dia bisa memberi sikap yang terbaik saat sakit. Sikap yang baik saat sakit, sabar. Dan kondisi mukmin, kata Nabi SAW, hanya ada dua. Kalau nggak sabar, syukur. Rasulullah SAW sampai terheran dengan keadaan ini. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan urusan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara, kalau dia sedang mendapatkan kenikmatan dia bisa bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabara, kalau dia sedang mendapatkan musibah dia bisa bersabar. Fakana khairallah, dan itu yang terbaik baginya. Maka Allah jadikan hidup ini fluktuatif, kadang naik kadang turun, dan dengan demikian manusia bisa berganti amal, sehingga kadang dia bisa bersyukur, lalu berganti amal dia sabar, dan seterusnya sesuai yang Allah kehendaki. Nah, dan tadi di antara yang harus bersabar juga bukan hanya mereka, tapi kita harus sabar dalam mengeluarkan harta kita, karena kita harus membantu kaum muslimin di sana juga, Ustadz ya. Salah satunya adalah tadi dengan mengeluarkan bantuan sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Evi. Nah, kira-kira Ustadz, sebagai seorang muslim yang katanya kita adalah jasadnya satu ya gitu. Kadang-kadang kita di sini membuat apa ya, mungkin
keadaan kita seperti ini sekarang di acara ini ya, kadang-kadang kita merasa sedih tentunya gitu. Terus kira-kira ketika kita mau menyumbang, kadang-kadang kita selalu merasa menahan harta kita kadang-kadang ya, mungkin menahan harta karena mungkin sebagian kita juga di sini juga merasa ada susah juga gitu. Kebutuhan gitu. Nah, apakah kita harus oke lah, ini kita harus berkorban juga, bersabar, udah rela keluarin aja, bismillah gitu. Ya, memang seperti ini perlu dipertimbangkan masalah prioritas ya. Sehingga kalau memang di posisi Anda adalah orang yang sangat membutuhkan, ada kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum yang lain, bagian itu silahkan Anda dahulukan. Terlebih ketika sudah ada banyak sekali bantuan-bantuan yang sudah masuk dan barangkali tidak semuanya tersalurkan. Sehingga untuk saat ini mungkin saya belum bisa, mudah-mudahan nanti saya bisa. Dan dengan niat yang tulus dan harapan yang besar agar nanti dia bisa ikut terlibat walaupun saat ini belum, mudah-mudahan Allah kasih kelonggaran rizki sehingga dia bisa ikut terlibat, mungkin bukan saat ini. Tapi apapun itu, disinilah kita sedang diuji oleh Allah, bahwa musibah ujian bagi mereka yang sedang mengalaminya dan ujian bagi mereka yang belum mengalaminya. Bagi posisi mereka yang belum mengalaminya, sekali lagi dia diuji sejauh mana respon kamu terhadap saudara kamu yang sekarang sedang diujinya. Dan muslim butuh motivasi dalam masalah ini. Kata-katanya tuh belum mengalami. Itu kan Jadi bikin deg-degan gitu ya. yang buat kami belum. Yang namanya bawaan hidup. Iya. Seperti pesannya Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz dalam bentuk surat. Beliau mengatakan, wa'lam anna ad-dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin, wa innama unzila adamu ilaiha uqubatan, wa inna na'imaha masyubun bil musibah. Sadarilah bahwasanya dunia ini adalah tempat singgah sementara, bukan tempat tinggal selamanya. Allah turunkan Adam ke muka bumi dalam rangka menjalani hukuman, dan nikmat di dunia selalu bercampur dengan musibah. Allah tidak ridho ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada hambanya yang nikmat itu menyamai nikmat surga. Maka kalau kita ingin hidup tanpa musibah, hanya ada di satu tempat, surga. Kalau di dunia, nikmat apapun pasti menyimpan peluang adanya musibah. Speechless dia. Baik, teman-teman, mungkin ada yang ingin menyiapkan pertanyaan, silakan. Mungkin teman-teman ingin bertanya, karena kita juga biar nggak terlalu malam ya kondisi di malam hari ini. Baik. Bila tidak ada pertanyaan, saya izin mungkin mengundang teman-teman. Saya di sini ada emas. Emasnya nggak besar, tapi mungkin harga emas ini kurang lebih 280.000. Ini 00. enggak 0,5 kayaknya. Ini 280.000. Ini emas murni ya, logam mulia ya. Ada yang lebih berat nih. Masuki. Silakan kalau mau digendong. ini bagian di sini aja ya. Ini harganya 280.000. Yang Ustadz boleh nggak kalau kita memberikan harga yang lebih dari Ini mau dilelang maksudnya. mau dijual nanti donasi untuk donasi? Nilai penjualannya didonasikan. Tamam. Langsung lelang di tempat. Ya. Baik, silakan. Bisa Ustadz ya? Boleh silakan. Ini kan di luar masjid ya. Oh iya. Baik, ini ada dua. Ini harga aslinya 280.000. Silakan. Yang mempunyai harta lebih boleh QRIS. Boleh. Ini harganya 280.000. Yang mau memberikan hartanya untuk jariah, silakan. Ada dua. Silakan. 280.000. Ini emas logam mulia 280.000. Ada yang ingin membelinya lebih dari itu? Duitnya untuk donasi, emasnya untuk Anda. Saya Pak.
Oh jangan, ini saya aja 300 das ini. Bener? Iya dong, mau mulai. Coba. Yang lainnya. Nah, 300. Nah, Lah, kamu gimana kira sih jadi gak seru Gak ini? beres. Enggak seru. Oh, enggak seru. Enggak boleh. Jangan dong, satu lagi buat yang sini ya. Oke. Antum jadi Ya, insya Allah. 300. Nah, dinaikin boleh. Dinaikin. Berani berapa Mas? Berani berapa? Jangan merasa rugi. Ini emas 2 bulan ke depan harganya mungkin lebih dari yang antum beli. 3,5. 3,5. Boleh dilebih Ustaz? Karena kita lelang ya. 3,5 juta. Oh 350. Jauh. Ada yang mau lebih dari 3,5? 500.000. 500. Ini emasnya buat Anda, duitnya untuk donasi. Ya. Jadi ini bener-bener nikmat, rizki buat kita, buat Anda. 500.000. Ada yang berani lebih dari 500.000? Ada yang berani lebih dari 500.000? Nggak ada yang berani. Tenen-tenen yang di sini yang telah hariannya dapat 100 juta. Nyindir. Iya kan? 500.000 tadi ya? 500.000, ada yang lebih 500.000, ada yang mau. Emas ini emasnya mungkin 3 bulan ke depan lebih dari 500.000. Kita tahu emas naik terus. Iya. Kalau kripto lagi turun Ustaz ya? Enggak tahu saya. Oh, Menggalinya ke bawah. itu halal apa haram Ustaz? Gimana Pak? Ada yang mau lebih dari 500.000? Emas ini harga aslinya 280.000. Telah ditawar 350.000, ada yang menawar 500.000. Oke. Duitnya untuk saudara kita yang di Sumatera, emasnya untuk Anda. Insya Allah 2 bulan, 3 bulan ke depan harganya mungkin lebih dari 500.000. Ya. Insya Allah. Ya. Berapa gram? 0,5. Setengah. 0,5 ya? 0,5. 0,1. 0, Berapa Bang? Wah, tulisannya kecil banget. Saya baca. Burem. ya udah tua sini. Sabar yuk. 0,1. 0,1. Pokoknya ini 0,1. harganya 280.000, ya kan? Harga ininya 280.000. 0,1. 0,1. 0,1. 1 gramnya kan sekarang berapa ya? 0,1. Ya 280 itu harga pasar. Harga pasar. Nah, sekarang harga Harga- donasi. Harga donasi. Harga donasi Harga donasi. telah mencapai 500.000. Ada yang lebih 500 sekian gitu something? Nggak ada? Oke, gope. Nggak ada? Ada? Ada yang mau lebih dari 500? Oke, kita Oke. tutup di harga 500.000. 500. Ini saya boleh jual lagi kan? Hah? Jadi 400 lagi juga. Boleh. Boleh. Baik, jazakallah khairan untuk kita ya dan biadin ya saat ya. Ya dan Langsung. Berarti langsung QRIS ya? Langsung QRIS. Langsung Langsung QRIS. QRIS. Insyaallah. Ya dan biadin ya. Oh, ada di Kamu layar juga. ya dan biadin. Oh iya, ada di layar. QRIS-nya taruh depan. Oh, tamam. Jadi nggak harus beli aja. Buat teman-teman yang tadi mau ini QRIS-nya juga buat yang mau donasi bisa Iya, langsung nggak hanya juga. untuk yang beli emas, nggak yang langsung minta. Ini antum dari jauh tuh kelihatan kok, bisa langsung dari jauh, cet gitu. Di layar aja nanti yang besar itu. Iya, Bisa cet juga. 5 juta, pret gitu kan. Silakan, ya dan biadin. Antum tadi minta berapa? 300.000. 300. Mak, duitnya nggak cukup. Masa iya? Aduh. Yang mau malah kan banyak. Her, bismillah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, sekarang aku jual ke Ustadz 500. Udah ya? Sudah? Udah. Sudah? Sudah. Sudah, Alhamdulillah. Silakan Pak. Sudah? Ini buktinya harus difoto juga nggak? Gak usah saja ya, karena Iya. udah dilihat ya. Oke, saya kirim. Panitia. Sudah? Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Baik. Mungkin ada yang ingin bertanya, ada 3 hadiah juga dari Serok Mas bagi yang ingin bertanya sebelum kita akhiri. Silakan. Siap. Masih ada Pertanyaan 10 menit. apapun. Kripto lagi ditanya lagi. Apapun. Karena gitu, kayak seperti kemarin Ana hadir di kajian beliau di Bekasi. Ya. Kajiannya tentang apa? Pertanyaan tetap muamalat aja. Kajiannya apa? Pertanyaannya muamalat. Udah disiapin tentang iya dari rumah. Silakan. Silakan Pertanyaannya. angkat tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiik, Ustaz. Salam kenal, Ana Imam Adi Gunawan dari Kota Bandung. Masya Allah. Kebetulan Ana kan seorang advertiser
nanti buka jasa untuk kelola toko-toko UMKM. Nah, nanti ada satu kasus di mana si klien Anda itu dia jualan fashion muslim gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, dia launching produk yang mana dia menjualkan barang yang berlogokan ormas sebelah atau bahkan yang disebutnya apa ya? Logo-logo seperti kayak sendal gitu di peci gitu. Nah, ini kira-kira nasihat untuk Ana seperti apa? Nasihat? Buat Ana gitu. Apakah kita harus lanjut atau di-cut? Oh gitu. Nah, Ada logo bermasalah nggak di situ? Ana pribadi kurang paham saya terkait kayak sendal-sendal yang Ada disebut sendal yang kita ketahui yang logo sendal itu kayak ada keyakinan tertentu ya. Betul. Ya, seperti itu. Ya, memang ada yang bilang itu seperti bentuk trompa Nabi SAW. Walaupun pernyataan ini juga perlu dibuktikan. Karena pakaian yang digunakan oleh Rasulullah SAW secara umum sama sebagaimana pakaian masyarakat Arab ketika itu. Ya. Sehingga apa yang beliau pakai ya bisa jadi juga dipakai oleh orang kafir juga. Nah, makanya kita juga perlu memastikan apakah Abu Jahal juga pakai sandal kayak gini? Apakah juga Abu Lahab pakai sandal seperti ini? Oh iya. Karena pakaian beliau secara umum sama sebagaimana pakaian orang Arab. Masya Allah. Makanya menyebut ini sebagai gambar trompa Rasulullah SAW, kemudian kita taruh di atas peci kita sebagai bentuk ngalap berkah. Ini mungkin hal yang keliru. Cuman saya kira ini sudah menjadi gambar umum sehingga orang sudah tidak lagi ada muatan ideologi di sana. Karena peci-peci seperti ini kan dijual bebas. Ya. Nah, Kita tidak tahu apakah setiap pemakai juga punya keyakinan yang sama. Tapi saya kira belakangan kayaknya nggak kayak dulu. Sebab gencarnya nuansa sekarang bukan meyakini bahwasanya ini trompa Nabi SAW, tapi lebih kepada ini tren peci yang bentuknya seperti itu. Sehingga insya Allah tidak masalah. berarti dilanjut aja Sat ya. Lanjut aja. Syukran jazakallahu khair. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Itu ada hadiah buat antum bagi yang penanya. Ada dua hadiah lagi. Silakan. Dua penanya yang ingin bertanya. Silakan. Pertanyaan tentang muamalat silakan mumpung ada kesempatan untuk di malam yang berbahagia ini. Baik, bila tidak ada mungkin Ustaz ada ikhtitam Ustaz buat memberikan nasihat kepada kita semua. Baik, alhamdulillah. Nabi SAW menyebutkan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai satu kaum tertentu, maka Allah akan memberikan ujian bagi mereka. Fa in radiya falahur ridha wa in sakhita falahus sukht. Kalau orang itu ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah, dan jika dia emosi dan marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Di balik musibah dunia terkadang bisa mengancam musibah yang lebih besar, yaitu musibah agama. Maka di posisi ketika kita mendapatkan musibah apapun, baik sakit atau musibah kehilangan sebagian harta atau musibah apapun, kemudian kita emosi, kita nggak ridho, maka Allah akan murka kepada kita. Musibah dunianya nggak hilang, ditambah lagi kita justru melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itulah salah satu di antara upaya yang bisa kita jaga, termasuk teman-teman barangkali yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh mendengarkan hal ini, ada yang lebih penting untuk kita jaga setelah kita mendapatkan musibah dunia, yaitu menjaga iman dan menjaga agar kita tidak berbuat maksiat. Hal yang tidak enak ini tidak akan selamanya, pasti akan berakhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar kalian memikirkan kondisi kehidupan dunia dan akhirat. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, falya'lam anna ad-dunya daru bala'in thumma daru fana'in. Sadarilah bahwasanya dunia ini adalah negeri ujian, kemudian nanti pasti akan binasa. Artinya siapapun yang hidup di sini pasti akan diuji oleh Allah, dan itu tidak selamanya. Gak enak, memang gak enak, tapi tidak selamanya. Akan ada masanya ujian itu berakhir. Ada dua kemungkinan, antara kita yang meninggal sebelum ujian itu diangkat oleh Allah sehingga kita mati dalam keadaan membawa sabar insya Allah, atau kemungkinan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala selesaikan ujian itu
sehingga kita dalam keadaan selamat, sehat walafiat, terbebas dari ujian, dan membuat kita kembali bersyukur kepadanya. Wa annal akhirata daru jazain thumma daru baqain, dan akhirat itu negeri balasan dan sifatnya abadi. Maka bersabarlah di dunia yang sifatnya sementara. Ketika kita hidup tidak nyaman, tidak enak, ini tidak selamanya. Kita dituntut untuk bersabar, untuk nanti akan ada balasan yang sifatnya abadi. Jangan sampai di waktu yang singkat ini justru ketika kita tidak sabar menyebabkan kita akan mendapatkan musibah yang lebih besar, yaitu musibah agama. Salah satu di antara doa Nabi SAW, beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong dihafalkan doa ini. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada teman-teman di sini dan juga tentunya kepada Ustadz atas waktu dan ilmunya. Betul. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat kita yang Allah takdirkan belum terkena musibah. Tiba. Dan semoga yang di Sumatera mudah-mudahan nanti videonya bisa sampai di sana dan bisa didengarkan dan menjadi pengobat pengobat luka lara. Iya. Dan tauhidnya semakin kencang, takwanya makin kencang, dan tentunya bersabar sehingga diampuni dosa-dosanya. Amin. Baik, kita memberikan informasi update donasi tadi malam 424.525.648 rupiah. Ya. Dan juga bagi teman-teman yang mau memberikan donasi pakaian layaknya, ataupun baju barunya yang dead stock juga boleh, karena di sini kita ada program share Sadaqah Help and Reuse. Silakan bisa ditaruh di boothnya Las Rabani. Ataupun bila yang ingin dikirim langsung ke kantornya Las Rabani boleh juga. Tentu saja masih ada 1 hari untuk ke depan. Buat teman-teman di sini yang mau memberikan donasinya, insya Allah hari Senin tim kita akan menyusul ke sana, insya Allah, dan sudah ada tim kita yang ada di sana. Dan terima kasih kepada teman-teman Majelis Kopi yang memberikan kopi secara gratisnya dan memberikan semangat bagi guru kita yang hadir di sini dan teman-teman yang di sini. Sekarang jazakallah khairan. Dan sebelum kita tutup acara malam ini, kita mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kami. Di antaranya adalah Interika Print dan Interproduction, ada CMB Niaga Syariah, dan ada Wardah dan Kaf, dan juga Lazyurbi Sodakot. Baik, diingatkan besok di panggung ini insya Allah ada Kak Muslim dan Kak Abu Lukman tentang parenting, cara orang tua menghadapi anak masa kini. Baik, demikian jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari sini, kami siap mewujudkan ide jadi nyata dengan teknologi cetak